wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Allah sallallahu bi ahkamil hakim. Sadaqallahu alazim. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota ini yang aman, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan ini setelah keterangan ini datang? Dan bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maha benar Allah yang maha agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan kurnia-Nya kita dapat kembali hadir di masjid ini. Allah telah menyatakan dalam surat Al-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Ini maksudnya adalah pertanyaan Allah sekaligus sindiran bagi kita. Kenapa kita mendustakan nikmat-nikmat Allah, sementara Allah telah memberikan nikmatnya, sehingga kita hanya diminta untuk bersyukur kepadanya dengan mewujudkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau sehingga kita menerima Islam dan merasakan nikmatnya iman dan merasakannya nikmat beribadah pada hari ini. Itulah yang menjadi perjuangan beliau sehingga beliau menjadi uswatun hasanah. Kemudian salam kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, pada pagi ini pembahasan kita adalah surat At-Tin. Surat ini dimulai dengan 3 sumpah Allah. Yang pertama, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun adalah buah yang sangat bagus bagi khasiat bagi manusia. Buah ini adalah buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat secara eksplisit, kita juga melihat secara majasi, bahwasanya para ahli tafsir menafsirkan atun watini watin dan buah zaitun, yaitu yang pertama Ibnu Abbas mentafsirkan bahwanya Atin adalah bukit di mana terdapat masjid Nabi Nuh, yaitu di Bukit Judi. Kemudian zaitun disebut dengan Baitul Maqdis. Kemudian Imam Ad-Dahhak menafsirkan bahwasannya Atin adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjid Zaitun adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kemudian Imam Qurtubi menafsirkan bahwasannya Zaitun adalah Masjid Al-Aqsa, sementara Atin adalah daerah Damaskus atau Syria sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Kemudian dari ketiga ayat ini, kemudian yang kedua, Tur Sinin artinya adalah Bukit Sinai. Imam tafsir Jalalain mengatakan bahwanya Bukit Sinai adalah bukit yang diberkahi, di mana Allah berbicara di atasnya bersama Nabi Musa. Kemudian yang ketiga adalah negeri yang aman, yaitu negeri Makkah, di mana negeri ini di mana terdapat Nabi Muhammad kelahirannya di situ.
Dari ketiga sumpah Allah ini ada kesinambungan. Menurut Imam Al-Qurtubi bahwasanya Damsyik atau Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa lahir, tempat Nabi Musa diberikan oleh Allah Taurat selama 40 hari 40 malam. Kemudian Az-Zaitun adalah tempat di mana Nabi Isa nanti turunnya pada akhir zaman. Kemudian Makkah adalah tempat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, di mana situ Nabi Ibrahim mendirikan atau mengulang kembali pendirian Ka'bah. Itulah ketiga surat tersebut. Dari ketempat tiga tersebut, bahwasanya nabi-nabi yang ada di dalam tempat yang dirujuk itu adalah nabi-nabi yang terpilih atau yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Itulah pengertian daripada At-Tin dan Az-Zaitun. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan tiga surat ayat pertama dalam surat ini, Allah kemudian mengingatkan kita mengenai diri manusia. Mula-mula manusia diciptakan dalam kondisi terbaik. Allah menjadikan manusia makhluk yang terpilih di antara makhluk-makhluk yang lain, menjadi khalifah, diberikan amanah di muka bumi ini. Makanya Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, yaitu dengan jasmani, rohani, dan akal pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk tubuh manusia sedemikian rupa dan proporsional, seperti tangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlalu panjang, tidak begitu dominan dibandingkan tubuh manusia lain, tidak seperti makhluk lain yaitu kera yang kakinya amat panjang. Kemudian Allah juga menciptakan tangan tidak terlalu dominan atau tidak terlalu panjang dibandingkan tubuh manusia yang lain. Kemudian Allah menciptakan manusia dengan mata yang tidak begitu besar dibandingkan ukuran kepala, tidak seperti serangga yang matanya dibandingkan dengan ukuran kepalanya lebih besar. Itulah manusia dibentuk oleh Allah dengan sempurna, dengan proporsi dan bentuk yang baik. Makanya manusia disebut dengan makhluk yang sebaik-baiknya. Kemudian dimensi tubuh manusia berbeda dengan hewan. Memang ada hewan yang lebih pandai berenang daripada manusia, seperti ikan, tetapi hewan tidak bisa berjalan di daratan. Seperti juga harimau lebih cepat daripada manusia dalam berlari, tetapi harimau tidak bisa menciptakan alat mesin yang lebih cepat daripada pergerakan. Makanya itulah manusia disebut dengan sebaik-baik bentuk. Di samping dimensi rohani, dimensi fisik yang berbeda dengan hewan, manusia juga berbeda dengan rohani. Manusia ada perasaan. Dengan perasaan itulah manusia bisa mengukur tingkah dan perilakunya. Manusia diberikan oleh Allah hati untuk mengetahui bahwasanya ada insan ilahiyah. Artinya ada manusia yang harus mengisi kehidupannya ini dengan agama. Manusia juga diberikan dengan akal. Dengan akal tersebut manusia bisa mendayakan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga manusia bisa berinovasi dalam keterbatasan. Maka pada intinya adalah manusia adalah sebaik-baiknya. Allah telah memberikan modal kita, modal yang begitu banyak dalam hal fisik dan non fisik, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik. Tetapi walaupun demikian, ada juga manusia yang salah dalam memanfaatkan kesempurnaan ini, sehingga manusia ditempatkan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya, asfala safilin, yaitu neraka. Manusia tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Manusia hanya menggunakan nafsu, tidak menggunakan akal pikiran, sehingga manusia ini adalah manusia yang seburuk-buruk yang akan disampaikan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam, neraka yang terburuk tempatnya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan bahwasanya manusia yang tidak bisa menggunakan akal pikiran, hati nurani, seperti manusia adalah manusia yang tidak baik. Seperti hewan tidak bisa menggunakan akal pikiran karena hewan tidak diberikan akal pikiran, sehingga dia tidak terbebani apabila mengamini anaknya. Tidak malu berjalan di mana-mana dalam keadaan telanjang. Tidak malu mereka memakan apa saja selama lambungnya masih cukup. Sementara manusia diberikan hati nurani dan akal pikiran, sehingga manusia mempunyai adab dan akhlak dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga manusia akan malu kalau
ngawini anaknya sendiri, berjalan dengan tanpa pakaian, tetapi manusia banyak sebagian yang tidak menyadari ini, bahwasanya hal-hal yang demikian itu adalah hal yang tidak baik. Tetapi karena nafsu yang begitu tinggi dan akal pikiran yang tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, manusia menjadi manusia yang seburuk-buruknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia bisa melakukan hal yang buruk-buruk itu dihindari. Yang pertama dengan iman. Iman bukan berarti bahwasanya kita yakin kita memakai baju koko atau baju gamis tapi berjalan kemana-mana. Bukan itu iman sebenarnya. Iman adalah kepercayaan yang ada di dalam hati yang begitu kokoh sehingga kita tidak ragu lagi dalam berbicara, tidak lagi salah langkah dalam menentukan arah kehidupan ini. Itulah iman. Kemudian Allah juga menggandeng iman dengan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan itu adalah buah kebaikan, adalah buah dari keimanan, sehingga iman akan membuat kita menjadi terarah dalam kehidupan ini, sehingga kita terhindar daripada tempat yang seburuk-buruknya. Kita akan selamat menjadi tempat yang sebaik-baiknya, yaitu dalam surga Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hal demikian merupakan hal-hal yang harus kita cermati, karena kita adalah manusia, makhluk yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang diberikan oleh Allah jangan sampai kita menjadi manusia yang terkutuk, manusia yang tidak bisa menggunakan apa potensi yang ada dalam dirinya. Dari beberapa ayat tadi kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, berbagai sumpah Allah terhadap ciptanya itu adalah ada yang tersembunyi di balik itu. Seperti buah tin dan buah zaitun, Allah bersumpah. Kalau kita merenungi sebagai orang yang mungkin ahli tumbuh-tumbuhan, apa sih yang ada di dalam kandungan buah-buah itu? Kalau kita melihat daripada tempat-tempat yang dirujuk daripada buah tin dan buah zaitun, kita mungkin bisa melihat sebagai orang yang mungkin ahli geografi, apakah ada di balik rahasia yang Allah tunjukkan kepada tempat-tempat yang Allah berikan keterangan yang ada di dalam surat tersebut. Itulah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kita sebagai manusia yang terbaik harus menggunakan potensi kita. Allah pun juga telah mengingatkan kita, kalau kita salah langkah dalam menempatkan potensi itu akan menjadi manusia terburuk. Oleh sebab itu, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita seperti hati nurani, akal pikiran harus digunakan dengan memandu iman dan amal soleh, sehingga kita nanti akan kembali ke tempat yang sebaik-baiknya dan terhindar dari tempat yang buruk. Kemudian Allah juga mengingatkan kita bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada laporan pertanggungjawaban. Kita tidak bisa menyiapkan alasan, karena Allah akan mendakwa kita sesuai dengan apa yang ada fakta di lapangan, apa yang ada di dunia. Seperti mungkin kita tahu bahwasanya Allah semua tahu melalui malaikatnya. Allah mencatat melalui malaikatnya apa-apa yang kita kerjakan. Satu pergerakan satu senti pun dari kita tidak akan luput dari pandangan Allah. Oleh sebab itu, makanya kita sebagai manusia menyadari bahwasanya gerak-gerik kehidupan kita di dunia ini tidak akan luput daripada pandangan Allah, tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, makanya ingatlah diri kita bahwasanya kita tidak akan terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah yang pertama, kita harus memandu kehidupan kita ini dengan iman dan amal soleh agar kita terhindar daripada kembalinya ke tempat yang seburuk-buruknya. Itulah hal yang harus kita ingat. Itulah pembelajaran dari surat At-Tin ini, surat yang mungkin secara harfiah apa sih buah apa sih yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, tapi begitu makna besar di dalamnya. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kita kembali dari buah tin dan buah zaitun. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.